Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Effendi, terapis lintah dan hipnoterapi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemurahan rezeki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya tidak membahas tentang terapi lintahnya, tapi lebih menjurus ke penyakit-penyakit kebatin, penyakit-penyakit kejiwaan, penyakit-penyakit secara psikologi. Karena penyakit itu merupakan bagian dari kejiwaan kita. Karena sesungguhnya seseorang sakit itu bukan dari badannya, tapi melainkan dari jiwanya, dari psikologinya. Jadi saya akan menjabarkan semua penyakit dari A sampai Z di berbagai video-video berikutnya. Nanti akan saya menjabarkan. Saya akan menjabarkan secara persatu, secara abjad. Jadi untuk lebih lengkapnya saksikan video selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyakit yang pertama, yaitu alergi. Alergi, orang berpikiran dan berpendapat bahwa alergi disebabkan oleh kebanyakan pola makan dan gaya hidup. Pola makan disebabkan mungkin salah makan yang berupa seafood atau makanan-makanan yang lain yang dapat memicu alergi, atau gaya hidup yang mungkin keadaan kondisi rumah kurang bersih atau kurang apapun, itu bisa menyebabkan alergi. Tapi sejatinya bahwa penyakit alergi itu disebabkan oleh kondisi tubuh kita yang tidak stabil, terutama masalah psikologi dan kejiwaan kita. Jadi ketika kita mengalami depresi, mengalami keinginan yang sangat berlebihan atau ambisi yang berlebihan, atau kita ingin dihormati, ingin dipuji-puji dengan orang lain atau keluarga kita atau siapapun, itu dapat menyebabkan struktur tubuh kita itu akan bermasalah jika semua dilakukan dengan secara berlebihan. Jadi ketika pola pikir kita berlebihan, maka akan ada dirusak sesuatu organ tubuh yang akan mengenai bermasalah gitu. Jadi bagaimana kita berusaha buat menangani diri kita sendiri tanpa kita pergi ke dokter, ke dukun, atau ke siapapun, ke pengobatan alternatif. Kita harus cermati bahwa alergi itu disebabkan oleh diri kita sendiri, karena keinginan yang berlebihan, karena emosi yang berlebihan, karena sesuatu ambisi dan ingin dihormati orang lain, itu dapat menyebabkan tubuh kita terjangkit penyakit alergi atau gatal-gatal. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya kita berusaha buat mengendalikan diri kita. Ketika kita ada keinginan, kita berusaha jangan terlalu berlebihan. Keinginan boleh, tapi jangan terlalu berlebihan yang menyebabkan tubuh kita akan bermasalah. Karena penyakit itu bukan badan yang diobati, tapi bagaimana pola pikir. Jadi ketika saya menangani suatu pasien, metode saya terapi lintah dan hipnoterapi. Terapi lintah itu nilai akhirnya. Sebelumnya saya mengadakan hipnoterapi. Karena sebenarnya bahwa penyakit itu merupakan bagian dari karakter. Jadi saya melihat karakter seseorang, karakternya seperti apa, yang bagaimana, dan melihat diagnosa awal, misalkan penyakitnya apa, saya lihat dulu. Ketika saya melihat karakternya sesuai dengan diagnosanya benar, ya saya akan meluruskan. Tapi ketika diagnosa ke dokter, misalkan pasien saya ke dokter dan berlainan dengan apa yang saya lihat sesuai dengan karakter, saya akan menjabarkannya ke pasien. Jadi pasien itu tidak menduga-duga sebenarnya saya ini sakit apa. Jadi seperti itu. Jadi
Video ini saya menjelaskan tentang yang pertama, tentang penyakit alergi. Solusinya seperti apa ya, tadi yang saya jabarkan di awal, bahwa penyakit alergi itu disebabkan oleh ambisi yang berlebihan, keinginan yang berlebihan, yang pola pikirnya yang menyebabkan tubuh kita akan mengalami gatal-gatal. Jadi ketika kita mengalami gatal-gatal, nah kita flashback ke belakang. Oh, ada nggak nih sesuatu yang mungkin gue pengen seperti ini, pengen itu, atau pengen dihormatin, atau tingkat stresnya lebih tinggi. Nah, di situ. Jadi kita sebenarnya bisa menangani dan mengobati diri kita sendiri tanpa harus kemana-mana. Yang penting kita harus sadar diri, kita berusaha buat menjaga pola pikir kita. Karena penyakit itu sebenarnya ada 3 inti. 1, menjaga mulut, bagaimana mulut kita, bagaimana gaya bicara kita pada siapapun. 2, perilaku kita, bagaimana perilaku kita berhadapan dengan orang lain atau berhadapan dengan keluarga. Dan yang 3 adalah rezeki, bagaimana kita mencari rezeki untuk keluarga kita, anak kita, istri kita, atau siapapun. Karena sesungguhnya rezeki halal itu belum berkah, tapi ketika rezeki berkah udah pasti halal. Jadi seperti itu. Jadi video ini menjelaskan tentang penyakit alergi. Jika memang ada yang ingin bertanya atau ingin dilihat penyakitnya seperti apa, atau diagnosa dokter seperti apa, silakan komen. Dan jika emang video ini bermanfaat untuk diri sendiri maupun keluarga maupun orang lain, silakan di like, share, maupun di subscribe. Jadi terima kasih atas menyimak video saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah video berikutnya saya akan menjabarkan semua penyakit dari A sampai Z. Jika emang berkenan, silakan bagikan, silakan komen, silakan subscribe. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.